Menikahi Hot Om. Bab 223. Mama Indah segera merengkuh putranya itu dalam pelukannya. Menangis tergugu dengan air matanya yang terus saja mengalir. Iya, nak. Iya. Mama akan doakan yang terbaik untuk kamu. Kejarlah apa yang ingin kamu kejar. Tata hidupmu di sana. Mama akan selalu memberikan restu Mama buat kamu. Mahesa memeluk erat pinggang ibunya itu. Menyandarkan wajahnya di dada perempuan itu. Bulir bening pun mengalir di wajahnya yang kini ditumbuhi bulu-bulu halus. Ia sungguh tersiksa dengan perasaannya sendiri. Makasih, Ma. Terima kasih untuk dukungan Mama selama ini. Mahesa tanpa Mama, pasti kehilangan semesta. Terima kasih karena tetap ada. Terima kasih untuk semuanya. Mahesa sayang Mama. Mama Indah menganggukkan kepalanya. Mengurai pelukan itu dan menangkup wajah putranya. Mama juga sayang sama kamu, kamu juga semestanya Mama. Kamu juga dunianya Mama. Mama tanpa kamu entah jadi apa. Terima kasih sudah menjadi putra terbaik Mama. Terima kasih kamu sudah hadir di hidup Mama. Selamanya, sampai habis napas ini, Mama akan sayang sama kamu. Wanita parubaya itu kemudian membawa bibirnya untuk mengecup kening sang putra. Menyematkan ribuan kasih sayangnya di sana. Hati-hati, kabari Mama jika sudah menemukan tujuanmu di sana. Mahesa menganggukkan kepalanya. Mengulas senyum tipisnya setelah sekian lama. Ragamu bernyawa, tapi kau rapuh. Hatimu hancur-hancuran, jiwamu merana. Oh, apa putraku ini juga jadi korban cinta. Sepertiku yang menyerana seumur hidup karena rindu. Rindu pada sesosok yang bayangannya selalu hidup dalam hati. Namun raganya menghilang ke pelukan bumi. Mahesa meneteskan air matanya kala mengingat bagaimana ucapan Eyang Sastro mengiringi kepergiannya. Lelaki renta yang seharusnya ia jaga itulah yang malah menyarankannya pergi untuk mencari sesuatu yang ia pun tidak tahu entah apa. Pergilah, nak. Pergilah untuk mencari sesuatu yang bisa menguatkanmu. Di sini, di tempat ini, hidupmu hanya akan berputar seperti ini. Setiap sudut kota ini pasti penuh dengan kenangannya. Bahkan kau sampai berhalusinasi melihat dia ada di mana-mana. Untuk itu, lekaslah selamatkan jiwamu yang masih pantas untuk mendapatkan kesempatan. Dan jika kau tidak berpikir tentang hidupmu lagi, maka hiduplah sekali lagi untuk anak-anakmu. Yakinlah, suatu saat mereka pasti akan mencarimu. Mereka pasti akan berlari ke arahmu dan memelukmu dengan erat. Yakinlah, keluarga Widya tidak sekejam itu untuk memisahkanmu selamanya dengan mereka. Hingga saat itu tiba, persiapkanlah dirimu. Persiapkan seorang Mahesa Hans Perdana dengan versi terbaiknya. Versi laki-laki penuh tanggung jawab yang patut dipanggil ayah. Sebagai lelaki tangguh yang bisa diandalkan oleh putra dan putrinya. Untuk itu, nak, pergilah, pergilah. Ayahmu ini, yang selama ini kau anggap sebagai kakek, merestuimu untuk pergi. Bapak akan mendoakan yang terbaik untuk putra Bapak. Semoga di tempatmu yang baru nanti, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Pergilah. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan mengkhawatirkan Bapak. Bulir bening itu masih menetes mengingat semua kalimat itu. Mata yang ia lemparkan untuk memandang ke arah jalanan tersebut tetap saja tidak bisa menahan ledakan sedih yang ia rasakan saat ini. Dadanya benar-benar terasa sesak. Semuanya masih terasa sangat menyakitkan. Bahkan tidak berkurang sedikitpun walau 5 tahun sudah berlalu. Masih segar diingatannya bagaimana mata indah yang tertutup itu meneteskan air matanya. Widya yang kala itu telah selesai ditangani untuk operasi yang kedua, seolah memberitahu dirinya bagaimana ia menderita menahan sakit. Kosong. Sungguh kosong tujuan hidupnya saat ini. Rasanya seperti ada lubang besar yang tidak pernah menemukan penutupnya. Ia, seakan hanya hidup untuk menunggu mati. Bertahan sebisanya sampai ajal menjemput. Tarikan napasnya pun selalu terasa berat sejak saat itu,
oksigen yang sering ia gunakan di tempat praktik ketika ia bekerja tidak pernah melonggarkan dadanya yang sesak. Nyatanya bukan raganya yang kesakitan, tapi jiwanya. Tapi benar yang dikatakan oleh ayah kandungnya, ia memiliki anak-anak yang pasti suatu saat akan mencarinya. Setidaknya masih ada tujuan hidupnya saat ini walau rasanya patah. Sibuk dengan lamunannya, akhirnya atensi lelaki itu teralihkan ketika ada seseorang yang memanggilnya. Mas nggak mau turun dulu seperti yang lain. Ucap seorang kernet bas yang saat ini Mahesa tumpangi. Terlalu lama lelaki itu berdiam diri sementara penumpang lain dengan tujuan yang sama sudah turun, barangkali mau sholat dulu. Ngopi atau makan siang. Perjalanan masih 5 jam lagi, Mas. Khawatirnya malah kelaparan di jalan nanti masnya. Mahesa pun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Iya, Pak. Saya akan turun. Lelaki tinggi kokoh dengan rambut yang dikuncir itu akhirnya beranjak dari tempat duduknya. Membawa tas selempang dan turun dari atas bas. Ya, saat ini ia menggunakan jasa bas antar kota guna menuju kota tujuannya. Tidak menggunakan mobil pribadi atau mungkin pesawat agar cepat sampai. Ia meninggalkan segala kemewahannya. Menyimpan uang seperlunya di dalam dompet dan rekeningnya. Ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Mungkin saja hal ini bisa mengalihkan pikirannya, dan menjadikan trigger untuk hidup lebih bersemangat lagi. Maaf, Mas. Musola ada di sebelah mana ya? Tanya Mahesa ketika turun dari bas. Yang pertama kali ia cari adalah tempat ibadah. Sudah masuk waktunya sholat zuhur. Ia ingin menunaikan kewajiban yang dulu sering ia lewatkan baru mengisi perutnya yang terasa kosong. Oh, ada di belakang rumah makan ini, Mas. Mas lurus aja, nanti di sana akan langsung kelihatan ada musola kecil. Nanti tempat wudunya ada di sebelah musola itu. Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Mahesa pun melangkah pergi menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh pegawai rumah makan tadi. Sesampainya di sana, ia langsung menggunakan kamar mandi untuk melepaskan sesaknya. Setelahnya ia langsung mengambil air wudhu untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah. Khusyuk sekali sholatnya. Ia mengadukan semua perasaannya lewat doa yang ia lantunkan setelah selesai sholat. Ya Allah, hamba tahu Engkaulah sebenar-benarnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tolong berikan tempat terindahmu untuknya. Berikan ketenangan padanya di sana. Hapus dosa-dosanya, ya Allah. Hamba bersaksi ya Allah, dia adalah istri yang baik. Dia adalah pemilik hati yang murni tanpa dendam. Hamba mohon masukkan wanita itu ke dalam surgamu. Jagalah anak-anakku. Cukupkan mereka tanpa kekurangan. Limpahilah mereka dengan kasih sayang. Sehatkan tubuh dan pikiran mereka. Dan berilah hamba kesempatan untuk memeluk mereka. Hanya padamu ya Allah, tempat berpasrah dan meminta pertolongan. Kabulkanlah semua doa-doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Anehnya, tidak ada satupun doa yang ia tujukan pada dirinya sendiri. Untuk keluarganya, Widyanya, juga anak-anaknya yang selalu terucap dalam doanya. Ia bahkan tidak meminta kebaikan untuk hidupnya. Usai melaksanakan ibadah, lelaki itu langsung keluar dari musola kecil tersebut. Mengenakan sepatunya dan hendak melangkah menuju rumah makan untuk mengisi perutnya. Namun ada hal yang menahannya saat kakinya baru berayun 3 langkah, ketika ia mendengar suara seorang perempuan yang memekik di belakangnya. Awah! Sakit banget. Ia pun berbalik. Melihat seorang wanita yang sudah terduduk di atas tanah sambil memegangi pergelangan kakinya yang terlihat kesakitan. Langsung saja ia menghampiri ke sana. Berniat menolongnya. Ada apa, Mbak? Kaki saya sakit, Mas. Kayaknya terkilir. Nggak kelihatan tadi ada lubang di sini. Izin saya bantu, Mbak. Lia, Mas. Makasih banyak. Mahesa menyelipkan lengan kokohnya ke kedua lipatan ketiak wanita itu. Menahan tubuh ramping itu untuk ia bawa ke kursi yang berada tidak jauh dari sana.
Boleh saya lihat kakinya? Perempuan yang terlihat seumuran dengan Widya itu menganggukkan kepalanya. Mengizinkan Mahesa untuk mengobati kakinya. Kedua tangan lelaki itu pun mulai menangkup telapak kaki kecil tersebut. Memijatnya dan mencari bagian yang terkilir. Sungguh, wanita itu terpana oleh kebaikan Mahesa. Wajah seriusnya Kontan membuatnya penasaran. Juga pesona seorang lelaki matang yang menawan membuatnya terpesona. Ia langsung menyimpan banyak tanya dalam benaknya. Apa lelaki tampan di depannya ini sudah memiliki pasangan? Wajah ayunya Kontan menarik senyuman. Mentertawakan pikirannya sendiri. Bahkan sakit di kakinya sudah tidak lagi terasa. Entah efek pijatan yang diberikan pada kakinya, atau karena pesona pria di depannya. Sudah enakan, Mbak. Wanita itu pun segera mengangguk. Udah, Mas. Makasih, ya, Mas. Sama-sama. Mahesa memberikan salep pereda nyeri yang ia bawa yang tadi ia berikan pada kaki perempuan itu. Olesin ini kalau nanti nyerinya mungkin timbul lagi. Perempuan itu terdiam sejenak. Pikirannya berkelana. Bah, ucap Mahesa karena tidak mendapatkan tanggapan. Iya, Mas. Ini nggak apa-apa buat saya. Nggak apa-apa. Sepertinya Mbak akan butuh nanti. Makasih, ya, Mas. Sama-sama. Setelahnya lelaki itu beranjak dari tempatnya. Meninggalkan wanita itu di sana. Sepatunya dan hendak melangkah menuju rumah makan untuk mengisi perutnya. Namun ada hal yang menahannya saat kakinya baru berayun 3 langkah, ketika ia mendengar suara. Ya, Mas. Sama-sama. Setelahnya lelaki itu beranjak dari tempatnya. Meninggalkan wanita itu di sana. Sepatunya dan hendak melangkah menuju rumah makan untuk mengisi perutnya. Namun ada hal yang menahannya saat kakinya baru berayun 3 langkah, ketika ia mendengar suara seorang perempuan yang memekik di belakangnya. Awah! Sakit banget. Ia pun berbalik. Melihat seorang wanita yang sudah terduduk di atas tanah sambil memegangi pergelangan kakinya yang terlihat kesakitan. Langsung saja ia menghampiri ke sana. Berniat menolongnya. Ada apa, Mbak? Kaki saya sakit, Mas. Kayaknya terkilir, nggak kelihatan tadi ada lubang di sini. Izin saya bantu, Mbak. Iya, Mas. Makasih banyak. Mahesa menyelipkan lengan kokohnya ke kedua lipatan ketiak wanita itu. Menahan tubuh ramping itu untuk ia bawa ke kursi yang berada tidak jauh dari sana. Boleh saya lihat kakinya? Perempuan yang terlihat seumuran dengan Widya itu menganggukkan kepalanya. Mengizinkan Mahesa untuk mengobati kakinya. Kedua tangan lelaki itu pun mulai menangkup telapak kaki kecil tersebut. Memijatnya dan mencari bagian yang terkilir. Sungguh, wanita itu terpana oleh kebaikan Mahesa. Wajah seriusnya Kontan membuatnya penasaran. Juga pesona seorang lelaki matang yang menawan membuatnya terpesona. Ia langsung menyimpan banyak tanya dalam benaknya. Apa lelaki tampan di depannya ini sudah memiliki pasangan? Wajah ayunya Kontan menarik senyuman. Mentertawakan pikirannya sendiri. Bahkan sakit di kakinya sudah tidak lagi terasa. Entah efek pijatan yang diberikan pada kakinya, atau karena pesona pria di depannya. Sudah enakan, Mbak. Wanita itu pun segera mengangguk. Udah, Mas. Makasih, ya, Mas. Sama-sama. Mahesa memberikan salep pereda nyeri yang ia bawa, yang tadi ia berikan pada kaki perempuan itu. Olesin ini kalau nanti nyerinya mungkin timbul lagi. Perempuan itu terdiam sejenak. Pikirannya berkelana. Bah, ucap Mahesa karena tidak mendapatkan tanggapan. Iya, Mas. Ini nggak apa-apa buat saya. Nggak apa-apa. Sepertinya Mbak akan butuh nanti. Makasih, ya, Mas. Sama-sama. Setelahnya lelaki itu beranjak dari tempatnya. Meninggalkan wanita itu di sana. Wonosobo, pukul 18, Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga Masnya. Ibu nungguin Iho dari tadi, Mas. Iya, Bu. Alhamdulillah bisa tepat waktu sampai di sini.
Saat ini Mahesa berada di salah satu rumah kontrakan yang telah ia sewa secara daring. Setelah melihat-lihat daerahnya, ia cocok dan memutuskan untuk mengambil tempat ini sebagai tempat tinggalnya. Semoga betah, ya, Mas. Ibu jamin tempatnya nyaman dan tentram. Di sini warganya juga baik-baik. Mas pasti akan mudah akrab dengan mereka. Iya, Bu, jawab Mahesa ramah. Semoga saja. Kebetulan dekat dengan rumah sakit tempat saya bekerja nanti. Loh, Masnya ini apa dokter? Mahesa tersenyum tipis. Kebetulan iya, Bu. Wah, wah. 2 rumah kontrakan ibu ditempati sama 2 dokter. Beruntungnya ibu dikelilingi oleh orang-orang kesehatan. Nggak jauh-jauh kalau mau berobat. Anak ibu sendiri adalah bidan. Tadi juga baru sampai dari Jakarta. Dan Mas lihat rumah yang di depan itu. Itu rumah yang juga ibu sewakan seperti yang ibu bilang tadi. Yang nyewa perempuan. Dokter muda, Mas. Cantik banget. Tapi sayangnya lagi cuti. Ngajak anak-anaknya pulang ke Jakarta sementara waktu. Mahesa menanggapi dengan baik walau tubuhnya terasa lelah. Ia tahu pemilik rumah itu begitu antusias bercerita padanya. Iya, Bu. Rame pasti ada anak-anak. Iya, Mas. Gimana nggak rame? Kembar 3 Mas. Masih kecil-kecil. Sedang aktif-aktifnya. Dek,